gue tuh dukung semua brand luar. Ya. Mills, gue punya hubungin baik. Spek, gue punya hubungin baik. Elspo, oke. Ada yang bilang Rior, gue nggak tahu, tapi kata ini cukup ketop lah. Ada Awa, ada apa, bla bla bla. Gue dukung semua brand. Tapi kalau ada yang gue nggak puas, ya gue kritik. Fight the... Nggak, dia harus bisa memotivasi pemainnya. Ibarat gini, oke, gue nyerah di Bundesliga, kita main aja, kita raih seberapa mungkin, tapi kita fokus ke Champions League. Iya, bener, masih ada Champions Dan League. akan dibantai juga sama Arsenal. Mental seperti ini yang harus dipunya oleh fans Arsenal. Bener. Kalau lu taruh Gallagher sebagai nomor 10 di belakang striker, udah case close. Gue nggak diundang. Hah? Gue nggak diundang. Insan bola nggak diundang? Gak ada satu orang bola diundang. Iya. Lu mau Hernando, Hernandi, I don't care. Oke, selamat datang di Just Saya edisi Tanya Koci bersama saya Bung Min 1 alias Paulo. Bung Min 2 alias Torik. Yang tentunya bersama Koci. Kita berdua menggantikan, bukan menggantikan ya, lebih ke host infal Bapak Haye yang sedang di Inggris sana. Iya, betul. Oke. Biarin dia liburan dulu. Oke. Jadi Bapak Haye harus digantikan 2 orang ya. Lebih sih harusnya. Iya, kenapa nggak 4 gitu? Terlalu kecil kalau cuma 2. Nggak muat, Coach. Nggak muat. Oke. Kebetulan yang cukup paham bola baru kita. Oke, Jadi, mantap. Oke. Kita tes kepahaman lu tentang bola. Nggak, jangan salah ngomong. Oke. Sebelum lanjut ke Tanya Koci yang sudah kita kurasi pertanyaannya dari netizen dan yang kalian tulis di kolom komen baik di community tabs, Instagram maupun TikTok. Kita bahas yang kemarin-kemarin dulu. Ada Manchester City sama Arsenal, Coach. Ya. Itu boring banget ya, match-nya Banget. kayaknya. Banget, nget. Sampai gue kan live reaction. Iya. Itu menit 55 udah bahas yang lain. Tahu bahas apa? Bahas korupsi yang 271 triliun. Ada yang bilang kalau gue dapat duit segitu, gue beli MU terus gue bubarin. Jadi bener-bener saking boringnya bahas soal korupsi gitu-gituan. Kan itu si artis itu kan punya pesawat Iya. luar itu sebenarnya. Kalau gue korupsi segitu ya gue beli 3 pesawat beda warna sesuai dengan kacamata gue. Nah, tapi kenapa begitu, Coach? Maksudnya kenapa pertandingannya malah jadi boring? Apakah Arteta bermain aman? Oke, kita lihat dari sisi positifnya ya. Oke. Jadi seandainya kita asumsi ini kan 2 pelatih hebat ya. Pep di atas Arteta, tapi Arteta sudah menunjukkan lah. Iya. Feeling gue mereka tuh sudah berhitung sisa pertandingan. Ya. Di sini kita menang, di sini kita seri, di sini Liverpool menang, seri dan lain-lainnya. Oke. Jadi main aman gitu, Coach. Jadi main aman. Jadi at least dapat 1 poin. Iya. Oke. Iya. Jadi at least nggak terlalu jauh. Karena kalau salah satu yang kalah, kan jaraknya cukup jauh dengan Liverpool. At least sekarang City sama Liverpool cuma 3 poin kan. 3 poin. Arsenal 2 poin. Kalau Liverpool seri, Arsenal menang, pindah tempat lagi kan. Dan Liverpool ketemu MU kan. Iya. Sementara di FA sudah dikalahkan di kandang, main di Old Trafford pula, ya kan. Nah, feeling gue sih mereka udah berhitung. Tapi kalau gue bilang sih, yang rugi itu siapa? Arsenal. Oke, ya. Gue bilang yang rugi Arsenal. Arsenal musim ini ya, hanya musim ini kita bicara, membuktikan bahwa mereka sudah bermain bagus. Bahkan gue bilang musim dari permainan ya, itu lebih bagus daripada City dan Liverpool. Iya, setuju. Oke? Lu sudah mengalahkan City, lu menang ball possession, kenapa harus parkir bis? Iya. Alasan, Itu ya dia. lu menang main away. Lah emang lu pernah lihat supporter tendang bola? Atau cetak gol? Kan enggak? Iya. Jadi kalau Arteta punya nyali, itu bisa menang. Definitely bisa menang. Justru banyak blunder-blunder dari City, Coach. Ya, Kovacic salah passing. itu pada saat sekali-sekali di Nah, press loh. iya, Lu itu. kebayangkan kalau 90 menit di Iya. press seperti Arsenal biasanya. Iya kan? Iya. Kiper juga Kiper bikin kesalahan, iya salah kan? passing juga. Nah, kalau itu terjadi kan bisa aja cetak gol. Iya. Tapi ini yang gue gedeknya sama Arteta kadang-kadang, lu itu nggak punya nyali. Lu harus cuci otak pemain lu bahwa tiap kali lu masuk pertandingan, you have to win the game. Kalau lu punya mindset itu, baru lu bisa raih UCL dan IPL. Selama ini kan enggak. Ya kan? Iya. 20 tahun nggak pernah menang IPL, UCL 0. Tapi kalau lu pengen menang, ya
mindset lu harus dirubah. Nggak bisa lu main bertahan setengah-setengah. Karena kekuatan Arsenal bukan di bertahan. Iya. Berapa kali dalam setahun Arsenal main bertahan? Bisa dihitung lah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kenapa lu tidak memanfaatkan kekuatan lu? Dan apakah Arsenal kehilangan banyak pemain? Kagak, full tim itu yang turun. Iya. Justru harusnya bisa saling serang aja Iya. si Arsenal. Alasan lu apa untuk main parkir Iya, bis? benar. Iya, Tomiyasu juga udah balik. Ya, nggak ada alasan sama sekali. Kalau gue bilang, ya lu nggak berani, lu cemen. Iya. Gue bilang, karena City sekarang dibanding City tahun lalu ya, itu kan menurun. Menurun, iya. Menurun, nggak ada Gundogan sama Mahrez ngaruh banget. ngaruh banget. Ya kan? Itu kan menurun. Liverpool banyak sekali pemain cedera. Iya. Bertahun, ya kan? Iya. Nah, momentum ini harus dimanfaatkan. Dan nggak bisa main kayak begini. Jadi kalau seandainya Arsenal nggak juara selisih dengan Liverpool 1 poin, contoh. Ya lu akan di match ini. Iya, bener. Oke. Di match ini, lu bisa menang dapat 3 poin. Mirip sama musim lalu yang seri sama Liverpool ya. Kalau nggak salah itu, yang penalti Mohamed Salah gagal 2 sama di Ya, Anfield ya, ya. ya, Oke. ya. Tapi pada dasarnya sebenarnya Arteta kan udah 4 tahun lebih, masa mental yang dibuat masih gitu-gitu aja, Coach? Ya, kurang lebih. kita nggak bisa bilang karena musim belum selesai kan. Iya. Nah kalau seandainya musim selesai dan juara kan semua orang ngangkat Arteta. Oh, iya, oke. Ya kalau gue kan ngelihat bukan dari permainan lagi, Iya. tapi gue melihat kalau lu mau jadi juara, lu harus punya mental juara. Lu harus rubah mindset lu. Oke. Sama kayak contoh Vietnam Indonesia. Iya. Coach kita bisa menang nggak? Ada 6-7 pemain juara? Enggak, lu datang untuk menang. Iya. Mindset ini harus dirubah. Ditambah Ragnar sama Tome yang tiap minggu main di Eredivisie, yang punya jam kita bisa menang dan kita menang. Oke. Kembali lagi ke mindset. Ini yang kedua. Coach lawan Irak gimana? Iya, Irak rank 59, kita 142, jauh. Oke. Di atas kertas kita kalah. Iya. Apakah kita bisa? Ya bisa banget. Tapi mindset pemain harus masuk lapangan, kita akan menang. Oke. Karena kalau lu tidak punya mindset itu, Leicester nggak akan juara. Denmark nggak akan juara Euro tahun 90-an. Tapi kan mainnya agak gimana gitu Denmark. Whatever, it's about the mindset. Oke. Pada saat lu masuk turnamen, lu udah nggak lihat permainan. You have to win. Oke. Karena ini turnamen. Oh, ya. Beda Nah, kalau lu liga, kompetisi. ya. Gitu. Oke. Mindset bisa berubah segalanya emang. Iya, betul. Ini yang masih agak diremehkan Iya. atau netizen nggak paham. Iya. Mindset itu benar-benar segalanya. Oke. Masih ngomongin mindset, ada mindset yang agak kurang oke lah, tapi di Bundesliga, yakni Thomas Tuchel yang bilang selamat untuk Bayer Leverkusen setelah kalah 2-0 Ya, sama. dia realistis. Ya, tapi maksudnya mentalnya masih Nggak bisa. Leverkusen is just too strong. Dia realistis untuk mengatakan, ya ibarat dia mengakui kalau dia gagal. oke. Tuchel Sekarang tinggal Munchen. berapa pertandingan juga kan? Tinggal Itu satu, sama Tuchel sendiri udah pasti udah pasti meninggalkan Bayern Munchen. Iya. Cuma kan mental ke pemainnya Ya. at least fight the Nggak, dia harus bisa memotivasi pemainnya. Ibarat gini, oke, gue nyerah di Bundesliga, kita main aja, kita raih seberapa mungkin, tapi kita fokus ke Champions League. Iya, Oh, bener. oke. Masih ada Champions. Dan akan dibantai juga sama Arsenal. mental seperti ini yang harus dipunya oleh fans Arsenal. Gitu. Kenapa nggak? Betul. Nah, tapi Joshua Kimmich pun ngerasa di pertandingan itu sendiri ya, di Der Klassikernya yang pada dasarnya ini merupakan kemenangan pertama Dortmund dari 11 pertemuan. Ya. Oke. Terus Joshua Kimmich katanya babak 2 udah kayak pertandingan friendly. Coach nonton nggak tapi? Enggak. Oh, ya emang kurang menarik sih sebenarnya pertandingan pada malam itu. Tapi Dortmund is Dortmund. Dortmund ini nggak konsisten. Tapi mereka nggak butuh banyak peluang. Ini kayak Malen lah. Malen itu gue berkali-kali dia tuh jelek mainnya. Tapi dia sering cetak gol. Oke. Itulah pada saat Champions League drawing, Dortmund, PSG, Milan, Newcastle, gue berani bilang Dortmund yang lolos. Dan beneran lolos. Iya. Gue nonton Dortmund 2 kali lawan PSV. Dortmund itu nggak layak lolos. Tapi mereka lolos. Karena di kandang menang. Di kandang peluang lebih banyak PSV. PSV nggak bisa finishing. Iya. Dortmund nggak perlu banyak peluang. They kill the game. Nah, tim-tim kayak gini, jadi gue nggak heran Dortmund bisa menang. Tapi Dortmund di rank berapa? Iya sih. Rank 5 juga kan. Iya. Cuma ya inilah ketidakkonsistenan Dortmund.
Lu bisa menang lawan juara bertahan di tandang. Lihat aja minggu depan, ntar ketemu Saarbrücken atau Kejuaraan apa, atau lah tim-tim ecek-ecek, amburadul lagi ngerti nggak lo? Jadi ya kalau dalam liga kan still 3 point, tapi untuk image-nya Dortmund bagus, terutama menghadap si siapa ATM kan. Jadi ya mood booster lah. Sancho-nya banyak kan highlight Sancho gocek sih di pertandingan itu sebenarnya. Sancho main bagus nggak? Saya nggak bisa bilang main bagus, cuman cukup kontributif lah. Oke. Oke, gitu. Oke, lanjut ke mungkin ke preview Chelsea versus MU. MU Chelsea. Ya, Jumat besok. Ya. Banyak pemain yang cedera nih, apalagi ya dua-duanya sama banyak pemain yang cedera. Dari Chelsea, MU malah justru baru-baru ini kehilangan Lisandro Martinez lagi. Jadi gini, banyak pemain cedera betul, tapi lo harus kulik lagi lebih dalam. Chelsea, pemain yang ada di lapangan sama yang pemain cedera levelnya sama. Iya. MU pemain yang cedera sama di lapangan levelnya beda, lebih bagus, jauh lebih bagus yang cedera. Iya. Nah yang cedera udah balik semua. Iya. Tapi kan mainnya jelek lawan Brentford. Ya gue setuju. Iya. Tapi kan Martinez baru masuk, Maguire baru masuk, Casemiro baru fit, Mount baru fit. Nah nanti lawan Chelsea turun semua jadi starter. Walaupun di kandang Chelsea nggak ngaruh lagi. Nggak ngaruh. Kan gue bilang selama fans nggak bisa cetak gol mah nggak ngaruh. Catat. Tapi pasti bakal buat Ten Hag kebingungan nih. Soalnya hari Minggu lawan Liverpool lagi. Ya. Apakah bakal rotasi lagi apa gimana? Nggak bisa rotasi, pemain lo pada cedera semua, mau rotasi apaan? Tapi Malaysia udah latihan kemarin katanya. Oh ya. Masih recovery lah. Cuma ya tetap Tetap nggak bisa. Dalam arti ya 11 pemain yang diturunkan itu cukup kuat. Højlund, Iya. Bruno, Rashford, Garnacho. Oke, belakangnya Maino, Casemiro. Kiri kanan Dalot, AWB. Tengah Varane, Maguire. Kan cukup kuat. Iya kan? Justru di atas kertas emang Ya. MU Ya. patut di Chelsea mau Sterling main, mau Madueke main, mau Mudryk main, mau Jackson main. Ya. Chelsea. Gue kan dibenci sama fans Chelsea. Katanya Coach Justin selalu bully Chelsea. Ya apa yang nggak mau dibully kalau main kayak begini? Faktanya memang Tahun begitu. lalu rank 12, sekarang ada progres, sekarang rank 11. Itu mau gimana lagi? kayaknya malam ini masih 12 deh. Iya kan? Terus lu mau ngomong apa lagi? Kalau lu memang jelek, ya jelek is jelek, titik. Bukan karena dia Chelsea. Lu bandingin dengan Chelsea yang zamannya Drogba, Lampard, Terry. Jauh banget. Jauh banget. Tapi apakah MU Chelsea nanti emang akan dominasi MU sendiri? Atau Harusnya MU bisa menang. oke, tapi Mendominasi mungkin 50-50 ya. Oke. Karena MU lebih incer counter ruang, manfaatkan ruang, Iya. speednya winger. ya. Pochettino sendiri akan kira-kira bermain reaktif juga atau Pochettino mau main, dia kan udah 200 kali ngerombak ini tim. Nggak pemainnya itu nggak sistemnya. Cuman the problem dengan yang jadi masalah dengan sebuah sistem itu kayak pabrik, ya? oke? Kalau lu ketua kepala produksi meninggal, Iya. kan harusnya nggak berhenti berproduksi. Iya, karena sistemnya udah jalan. Karena sistemnya udah jalan. Iya. Nah, kalau di Chelsea, kepala produksinya harusnya belok kiri, dia belok kanan. Terus suppliernya harusnya kasih ini, kasih itu. Nggak organize. Iya. Kalau di lapangan, satu buka ruang, contoh Caicedo ke depan, Iya. harusnya si Enzo turun kan Oke. untuk nutup. Oke. Memang di atas kertas Caicedo lebih DM. Iya. Enzo lebih nyerang kan. Iya. Tapi kalau ada ruang masa iya lo belum kan nggak? Kalau dia dapat peluang untuk masuk ini kan harus turun. Iya. Nah apa yang terjadi kalau Enzo juga nggak turun? Kosong, ada ruang. Kosong begini. tengah kan. Iya. Salah passing di counter. Iya. Build up lewat tengah. Yang jadi masalah dengan build up lewat tengah, lu punya pilihan passing kiri, passing kanan, atau lu lewat tengah. Kalau lu counter dari kiri, Iya. dari kiri sudut lu, Iya. pilihan lu cuman ke depan atau ke belakang. Iya. Artinya lebih bahaya kalau lu build up counter dari tengah. Iya. Karena ada pilihan. Nah ini yang terjadi dengan Chelsea. Not organized. Oke. Apakah itu salah
Pochet? Gue bilang tidak. Salah bully. Salah bully, salah beli pemain. Oke. Dan pemainnya nggak sanggup untuk mengikutin. Orang kan terlalu cenderung pelatih. Enggak. Kalau tim lu dapat peluang kontrolnya 3 meter mental, masa lu salahin pemain sama pelatih? Kalau lu kayak Sterling free kick-nya jumpa fans gitu kan, masa lu salahin pelatih? Atau kayak Mudryk Overpriced semua ya pemainnya. Iya, I mean pemainnya nggak deliver. Dan sistemnya nggak kompak. Gue selalu bilang, kalau lu taruh Gallagher sebagai nomor 10 di belakang striker, udah case close. Nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Gallagher itu cocok main di Fulham. Bukan di Chelsea. Bukan pemain yang bisa ngangkat Chelsea. Nggak balik Crystal Palace lagi aja? Ya, atau Crystal Palace. Tuh, lari. Kayak ayam tanpa kepala kan larinya. Lari-lari aja doang. Apalagi dia sekarang jadi langganan timnas malah. Ya, timnas Sama Inggris aja. kayak apa? I mean, nggak ada kreativitas. Jadi, ya kalau bilang salahin Pochet, ya memang dia yang bertanggung jawab. Oke. Tapi kalau pemainnya nggak bisa ngikutin, ya susah juga. Ini udah minggu ke-30, 31. Iya. Iya kan? Iya. Sisa 9 lagi. Ya, terus ya lu mau salahin siapa? Nggak bisa lu salahin siapa-siapa. Yang lu harus lakukan adalah setengah dari pemain kemungkinan dijual musim depan, beli pemain baru. Kalau Pochet nggak perform, baru lu bisa salahin dia. Oke. But not now, karena ini pembelian bully semua. Iya. 3 pemain yang mungkin dipertahanin kira-kira? Enzo mungkin. Ya, Kalau gue bilang ya, salah satu harus dijual. kok mahal lumayan harganya. Iya, mumpung lagi punya ada, Iya, itu iya. ada harga. Either Enzo atau Caicedo. Caicedo. Lu nggak butuh 2 pemain karakter itu. Oh, oke. Kalau Enzo mau pengen lebih ke depan, lu nggak sekreatif yang lu pikir. Lu butuh justru pemain lebih kreatif. Oke. Iya benar. Gitu. Kalau Palmer jual apa? Ya, Palmer karena dia masih muda oke lah. Oh, ya. Masih bisa dipertahankan dan nggak terlalu mahal juga kan. Oke. Tapi kalau dibilang Palmer hebat, nggak juga. Tapi dia doang kayaknya yang paling produktif buat Chelsea. Iya, karena dia punya skill kan. Dia masih oke lah. Not bad lah Palmer itu. Oke. Tapi ya kembali lagi parameter lo apa? Kalau parameter lo Chelsea eranya Mourinho atau siapa itu yang sangar banget, ya tim ini jauh di bawah itu. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan yang paling ramai dibahas di dunia, Coach. Bagaimana soal polemik jersey ini, Coach? Kan abis ketemu. Harusnya udah selesai ya. Harusnya udah selesai? Iya, jadi Hernandez sudah minta maaf. Si siapa namanya Sadat atas nama Erspo sudah bersedia untuk menggantikan semua, ganti desain. Dan dia juga berjanji melibatkan insan sepak bola. Jadi media itu kan bikin judul aneh-aneh kan. Iya. Dibilang Goreng Justin terus. yang report, padahal bukan gue sendiri. Memang bergeraknya lewat gue lah, Iya. ya kan. Tapi nanti itu ada beberapa insan bola, mungkin 10, mungkin 20 orang, I don't know. Termasuk Coach? Termasuk gue. Alright. Yang meng-approve itu jersey, dan gue garansi lu lebih bagus karena nggak mungkin lebih jelek daripada yang sekarang. Oke. Ya kan? Dan harganya gue akan fight di bawah itu. Tapi apakah itu terrealisasi nggak tahu juga. Yeah. Ya ibarat gini lah. Si Erspo jelaskan, ini banyak segini, untung kita segini, jatuhnya 1,2 juta. Gue bilang enggak, gue nggak mau. Gue maunya di bawah 1 juta. Lu potong ini. 19 orang lainnya bilang oke, nggak apa-apa 1, juta. 1,2. Gue kalah dong. Iya. Iya. Dijual terus gue disalahin. Dia kan lucu gitu. Ngerti nggak? Oke. Ya karena malah Coach. Ya, jadi bukan gue. Memang ini roda bergerak karena gue. Iya. Oke. Tapi nanti approval-nya bukan hanya gue. Oke. Banyak insan bola Ya. insan sepak Bukan bola. cuma rakyat jelata. Iya. Cuma netizen. Yang kebetulan followersnya banyak dan Yang pengetahuannya kebetulan. tinggi dan mantan pelatih timnas Ya, futsal. kebetulan ya semua. Kebetulan. Nah, tapi sebenarnya pas jersey itu launching deh, Coach. Apa Coach ngikutin nggak? Maksudnya pas dia... Gue nggak diundang. Hah? Gue nggak diundang. Insan bola nggak diundang? Gak ada satu orang bola diundang. Oh. Itu blunder dia. Dan gue bilang ke Sadat, Oke. blunder lu tidak melibatkan satu orang bola sama sekali. Insan bola lah, ya kan? Iya. Di perusahaan dia ada orang bola yang kerja, Oke. tapi kan insan bola. Jadi sekarang lu dihantam, siapa yang backup lu?
Nobody. Oke. Nobody yang backup lu. Oke. Nah, dia belajar dari situ. Oke. Makanya dia mau melibatkan insan bola. Mantan pemain, mantan pelatih, supporter, wartawan, apa, terserah lu dah. Pokoknya gue dengan tim gue 4 orang, kita akan masuk. Oke, kan Koci nggak diundang. Tapi pas launching, apakah lihat foto, video gitu? Lihat foto. Nah, first impression-nya gimana? Biasa aja. Nah, baru pas megang replika, kemarin di Brokut. Baru gue bilang jelek. Kualitasnya jelek, desainnya very standard. Iya. Karena gue belum pernah lihat player issue ya, jadi gue nggak bisa menilai karena gue belum lihat dengan aslinya. Oh, player issue-nya Iya, Erspo itu? iya. Oke. Jadi gue nggak bisa nilai itu, tapi gue nilai replikanya, logonya jelek, kayak di setrika doang. Bahannya, gue bandingin Mills, jauh di bawah Mills. Tapi harganya 600.000, siapa mau beli jersey ini? Panji Suryono, rencana mau beli replika. Gue bilang, Jinji, lu lihat. Lu pikir dulu dah sebelum lu beli. Akhirnya dilihat, nggak jadi juga. Ya, it's just not worth it gitu loh. Iya. Gue itu, nih, gue jelaskan sekali lagi. Gue itu dukung semua brand luar. Iya. Mills, gue punya hubungin baik. Spek, gue punya hubungin baik. Erspo, oke. Ada yang bilang Rior, gue nggak tahu, tapi kata ini cukup ke top lah. Ada Awa, ada apa, bla bla bla. iya. Gue dukung semua brand. Tapi kalau ada yang gue nggak puas, ya gue kritik. Oke. Gue kan nggak ada kepentingan. Gue nggak cari duit, gue nggak minta proyek, nothing. Iya. Yang jelek gue bilang, yang bagus gue bilang. Gue dididik dari kecil begitu. Oke. Tapi di Indonesia ini orang jujur kayaknya susah. Ngerti nggak? Iya. Jadi kayaknya gue nggak boleh memberikan pendapat gue. Oke. Ya sekarang lu nggak setuju, fine-fine aja. Sampai gue dihantam secara pribadi, ya selesai lu salah pilih lawan lu. Dan bergulirlah tambah Iya. jauh. Iya, Coach, gue sampai nggak tidur, sampai lanjut sahur, sampai nonton Barcelona Las Palmas karena ramenya itu di itu. Rame banget kan? Iya. Ya karena dia juga tutup komennya kan. Tapi Oh, iya. kemarin gue ketemu Hernanda dan gue respect this guy. Oke. Dalam arti dia mengakui dia salah, dia mengakui dia emosional, dia mengakui egonya tinggi, dan dia pengen berubah, dan dia semua sadar. That's good. Oke. Gue salut sama Hernanda, dan dia punya kantor namanya Magna kan. Iya. Jadi kalau Dekat sini? Magna itu punya apa coffee shop kalau nggak salah. Iya, bikin. Magna Coffee. Suruh gue, gue pasti mampir. Oke. No hard feeling buat gue. Semua orang layak diberi kesempatan kedua, semua orang bikin kesalahan, termasuk gue dan kalian. Oke. Iya kan? Jadi kenapa kita nggak diberi kesempatan kedua? Oke. Dan itu pun kalau lu butuh apa-apa, gue bisa bantu, gue bantu. Oke. Jadi nggak ada kepentingan. Nah, yang penting kan untuk gue, kita sebagai fans timnas Indonesia mendapatkan jersey yang bisa kita banggakan. Iya. Tujuan gue kan cuma itu. Iya. Bukan Apalagi- yang lain-lain. Yang lain, masalah ini KKN ditunjuk bla bla, I don't care, bukan urusan gue itu. Urusan gue adalah siapapun yang ditunjuk harus bikin jersey timnas yang dibanggakan. Nah, gue arahkan ke sana atas nama netizen, karena gue juga netizen, lu juga netizen, iya kan? Iya. Nah, kita pengen dong punya orang bola itu nggak paham. Orang bola akan bilang, ya elah jersey doang, mending lu main bagus. Lah, kita main udah bagus. Masa jersinya? Masa jersey-nya gitu. Iya kan? Iya, iya. Senior U23. Apa yang terjadi kalau kita main bagus, mendekati ranking 100, Amin, berapa amin. tahun ke depan, Iya. Amin. kita punya jersey yang bisa kita banggakan. Iya. Kan luar biasa itu. Nah, main bagus enggak, gue nggak bisa kontrol kan. Iya. Tapi yang ini kebetulan gue diberi kesempatan untuk memberi kontribusi, ya gue kasih. Oke. Iya. Kan gampang, lu minta pendapat gue kasih. Bung Helmi minta pendapat gue kasih. Oke. Tukang siomay di depan tanya gue soal, gue jawab. Untuk gue is all the same. Iya. Gue ditelepon Erick Thohir minta pendapat soal ini, ya gue kasih tahu pendapat gue. Untuk gue nggak ada yang beda, sama aja semua. Oke. Tapi kalau ada yang nggak bisa terima pendapat gue, ya itu hak lu. Gue tetap tidur nyenyak. Kelanjutan jersinya sekarang sudah sampai mana, Coach? Mungkin kalau Coach sama Hernanda Itu udah. baru 2 hari yang lalu. Nah, kalau Coach sama Hernanda kan udah selesai. Iya. Nah, Erspo-nya sendiri. Expo bekerja. Oke. Expo tetap akan bekerja, akan desain baru, ini baru, nanti filosofinya apa, nanti kita dikumpulkan Oke. sama lewat PSSI lah. Oke. Oh, terus sih. Ya, Kita di- Marsal itu. Sama Marsal, direktur marketing. Kita dikumpulkan tanya, filosofi yang paling bagus kita brainstorming.
gue pengennya menuju Indonesia emas kayak gitu. Oh. Nah kalau Iya. seandainya kita berandai-andai aja, seandainya filosofinya itu kan bisa merah terus ada emasnya, Oke. ngerti nggak? Iya, iya. Kayak gitu-gitu lah, itu ada aksennya. Jadi filosofi yang lain dari sini. Pokoknya yang jelas harus lebih bagus. Oke. Dan itu ya sekali lagi yang approve banyak orang, bukan Justin aja. Emang gue siapa? Oke. Nah, berhubung Koci adalah satu dari sekian yang akan approve jersey, kita punya desain jersey juga. Ya. Selain jersey yang ini ya, kita juga punya desain jersey yang sudah kita buat untuk. Lu pengen gue approve? Kita pengen lihat kalau menurut Koci gimana. At least gambarnya dulu. Karena kebetulan maksudnya kenapa kita bikin jersey ini kan akhirnya orang pada bikin jersey fantasi sendiri untuk timnas gitu Iya, maksudnya. bebas. Pada dasarnya kayak gue kecewa, gue bisa bikin desain yang lebih bagus segala macam lalala gitu terus. Ya itu kan simple banget itu. Iya. Ibaratnya cuma merah doang. Nah, yang jadi masalah kan kalau balik lagi ke Hernandanya itu kan kebetulan Hernanda fans Liverpool terus jadi desainnya Premier League dan Liverpool banget. Iya. Nah, terus apakah kualitasnya mendekati apparel checklist Nike itu apa gimana? Kalau gue bilang yang replika jelek, tapi yang player issue bagus. Oke. Yang jaket Oke. itu bagus. Karena kabarnya juga desainer dari jersey tanding sama jersey latihan beda juga. Itu gue nggak tahu. Oke. Dan I don't care. Oke. Gue nggak peduli siapa yang ngedesain. Iya dong. Lu Iya. mau Hernando, Hernandi, I don't care. Iya kan? Iya. Gue hanya menilai apa yang gue lihat. Karena kan gue Nah, ini dia. Oh enggak, Coach, tapi kalau misalnya lihat kalau gambarnya lebih jelas, ini ada kembang-kembangnya Coach. Maksudnya timnas Indonesia sedang berkembang. nggak gini. Nggak bentar. Lu kalau dari jauh lu melihat dari dekat mana kembangnya. Nggak lu lihat. Iya kan? Iya. Jadi untuk gue detail-detail nggak ini terlalu simple. Gue pengen emasnya ini looks good. Oke. Putihnya mungkin oke, tapi putih di samping 2 strip itu apa artinya? Oke. Nggak ada artinya. Belum. Ngerti nggak? Oke. Jadi nggak harus lebih jelas filosofinya. Oke. Tuh kita langsung dapat revisi kan berarti. Enak kalau bisa gitu. Oke. Gitu. Itu salah satunya kenapa kita harus mengundang Coach untuk salah satu insan sepak bola untuk membuat jersey. Kita langsung dapat revisi, Rick. Betul ini yang desain saya sama Oke. maaf ya Coach. Oke. Lanjut berarti ke sesi tanya Coach yang beneran. Tanya Oke, Koci. Tanya Coach-nya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah kita kurasi. Ini dari Instagram. Ada Rafli Fadli. Ya. Coach, bagaimana cara melihat pemain punya visi atau tidak, Coach? Ini semua jam terbang ya. Oke. Jadi benar-benar kalau gue yang melihat pertama gue lihat itu dia ball touch-nya gimana. Oke. Pada saat dia passing, dia kontrolnya gimana, dia dribblingnya gimana, dia larinya gimana. Itu kelihatan karena bola itu harus nempel di kaki kan. Iya. Nah, itu teknik dasar. Kalau dia udah lihat itu, terus gue lihat visinya. Teknik dasarnya. Iya. Passing kontrol, akurasinya seperti apa. Oke, kalau itu udah bagus, lihat decision makingnya. Kapan dia harus ngelewatin, kapan dia harus passing. Tapi decision making conditional juga kan? Oh iya, kan pas dia main di lapangan. Iya. Jadi gue lihat, oh gimana, oke, ini jelek. Oke. Nah pada saat itu lebih dalam lagi, positioningnya Oke. seperti apa. Nah kalau positioningnya oke, definisinya baru ada nilai tambah kayak skill, Oke. kayak fisiknya. Oke. Terus yang non teknis nggak kalah pentingnya, yaitu mentalnya seperti apa, egonya tinggi atau enggak. Jadi kalau semua paketin lu kumpulin, jadilah pemain hebat. Berarti itu semua emang harus dari pembinaan dari sejak dini, Coach. Iya dong, Harus itu. iya dong. Minimal masuk SSB paling bagus umur berapa? Ya, kalau di Belanda sih 6 tahun. 6 tahun udah mulai masuk. Tuh, Rick, kan lu ini. 6 tahun nggak bisa lebih itu. Ya harusnya sekitar 6-7 tahun lah. Sekitar Paling itu. telat. Telat sih nggak. Telat ya 8 tahun, 9 tahun masih oke. Oke. Tapi biasanya kalau di Belanda 6 tahun. Nah, mungkin decision making emang dari pemainnya sendiri. Tapi kalau memang udah ada sistem yang udah bahasanya ketanem banget nih dari pelatihnya, itu gimana Coach? Itu Maksudnya? dari umur 10, 11, 12. Oke. Jadi 6 sampai 10, 11 tahun, play, Oke. fun, Oke. enjoy. Lama-lama kan kelihatan. Kalau dia punya bakat, dia suka main, udah kelihatan. Oh, bahkan dari umur segitu seharusnya udah kelihatan? Iya. Oke. Kelihatan.
Selanjutnya, Bung Torki, mungkin. Oke, selanjutnya. Dari Joe Marin 12. Halo Coach, izin bertanya, jika Arsenal 0 trofi musim ini, apakah Arteta layak out musim ini? Ini buat musim depan kan berarti? Ya, musim depan. Kayaknya Ya, enggak lah, Dia masih ada 1 tahun lagi kalau nggak salah ya. secara Iya. kontrak. gini, gue kalau Arteta out sih gue nggak masalah, gitu. Tapi kalau dia stay pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya Arteta juga out, maksudnya kayak sia-sia dong yang selama ini dibangun. Enggak lah. Enggak. Enggak, maksudnya nanti sistemnya berubah lagi Ya lu misalnya. kan tinggal ambil pelatih yang bisa menjalankan sistem yang kira-kira sama. Siapa tuh? Yang mungkin? Yang cocok untuk sistem Arsenal itu De Zerbi. De Zerbi. Wah, Tapi di Brighton-nya kayaknya nggak mau bertahan gitu. ya nggak tahu kita. Kan banyak pelatih lain lah yang oke. Cuman sistemnya lah, lu satu harus berani menyerang. Gini, pelatih itu kan nggak cuman strategi. Iya. Lu harus bisa memotivasi. Arteta memotivasi, wah lumayan. Oke. Nggak top tapi lumayan. Yang top untuk gue itu Pep, Ya. Klopp itu top. Arteta masih oke. Oke. Terus lo harus bertanggung jawab atas pembelian pemain. Ya pembelian pemain Arteta banyak yang flop loh. Padahal Kiwior ya, contohnya. Mungkin. Ya Tavares, Tavares. Lokonga, Cedric, El Neni aja dipertahankan terus. Ini. Cuma nggak main-main, Coach. Iya kan itu kan tanggung jawab dia juga gitu loh. Nah sementara kalau lihat Klopp ya hampir semua pemain yang agak 20-30 juta ke atas hampir ya nggak semua tapi hampir semua berhasil. Iya. Jadi top. Ya, jadi bagus yang bisa mainkan sistem dia. Iya. Tapi ya itu nyarinya harganya segitu kan susah. Iya, Liverpool yang flopnya kan harga 10 jutaan gitu, itu Iya. flop semua kan. Iya, iya. Dan ya jadi Arteta tuh harus belajar. Dia untuk gue sih Arteta yang gue kesel sama Arteta satu dia tuh sering beli pemain bapuk. Kedua, ya dia nggak punya nyali lah, gue bilang. I mean, lu harus punya. Gue nggak melihat dia itu punya jiwa pemenang. Oh, oke. Oke. Beda sama Pep sama Klopp. Oke. Kalau orang bilang jam terbangnya, ya mungkin nggak. Tapi gue nggak ngelihat dia. Ya contoh match kemarin lah, Iya. Iya. stupid lah gue bilang itu. Tapi maksudnya kayaknya satu musim lagi, let's say ada striker entah Osimhen ataupun Vlahovic, bukankah harusnya sistem Arteta jatuhnya treble ya, begitu? Ya di atas kertas. Ya sepak bola kan nggak di atas kertas. Iya, iya sih. Tapi maksudnya mentalnya harusnya kayaknya itu darah terakhir loh, maksudnya kontraknya udah habis, kayak gitu-gitu. Kontraknya, menuju Gue itu habis. selalu teriak juga striker ya. Tapi kalau lu lihat pada saat Odegaard main jelek, siapa yang gantiin? Iya. Oh, oke. Kan susah juga, ngerti nggak? Oke. Lu terlalu kurang, gue bilang, lu terlalu kurang pemain kreatif. Dia beli Trossard, dia beli Havertz, Vieira. Vieira lagi, aduh ampun dah pemain kreatif. Padahal lu butuh pemain kreatif yang bisa gantiin si atau imbangin Odegaard kan. Oke. Apa pemain kreatif? Jorginho juga. Itu juga DM. Umur berapa itu? Itu juga tua. Jadi yang bikin gue kecewa sama Arteta terutama pembelian pemain. Oke. Ada bagus, Rice bagus. Tapi harganya selangit. Iya, harganya selangit. Timber bagus, harganya juga nggak murah kan. Iya. Raya juga ya loan tapi ya so-so bilang top juga enggak. Iya. Kiwior ya bapuk ya kan. Ben White Ramsdale kan pembelian dia di musim lalu kan. Iya. Trossard? Trossard juga pembelian dia ya biasa banget kan. Nggak jelek tapi bilang bagus nggak juga kan. Oh, oke. Bahkan Ramsdale langsung dicadangin Raya masuk ya kan. Jadi nah itulah yang gue kritik terutama pembelian pemain. Oke. Jadi sudah terjawab Oke, ya? Stay atau out, nothing. Oke. Mungkin terakhir kali ya. Ini dari TikTok, apa mau yang mana, Pak? Itu yang ini kali ya. Ya boleh. Dari Ilham Set. Coach, menurut Coach dengan nama-nama pemain yang dipanggil untuk timnas U23 sekarang, apakah bisa memenuhi target STI di Piala Asia U23? Gue nggak begitu optimis. 4 besar, bro. Karena yang dipanggil itu cuma 6 dari liga luar. Iya. Dari 28 pemain artinya 22 dari liga lokal. Iya. Walaupun 14 pemain sudah pernah main di timnas, tapi tetap beda.
Gue berharap bener bisa ya. Tapi kalau ditanya bisa atau ya bisa-bisa aja. Peluang berapa ya? Mungkin 40-50%. Beda pada saat gue ketemu. Tapi gede juga peluangnya. Ya standar lah. Iya. Beda pada saat di Piala Asia kan gue bilang yakin gue lolos ini grup dan lolos. Walaupun orang bilang butuh adu penalti lah apalah. Lah, lo pikir penalti bukan bagian dari bola apa? Oke. Iya kan? Tapi kalau soal ini karena terlalu banyak pemain Liga 1, ya gue nggak yakin. Gue nggak yakin. Cuman ya yang tahu kan Sintayong. Sintayong yang kasih target, dia tahu pemain-pemainnya. Ya gue sih percaya Sintayong, semoga bisa lolos. Oke. Apalagi di grup sekarang Cukup berat jatuhnya. Berat. Australia, Jordania. Sangat berat. Tuan rumah juga kan? Iya. Ya, padahal dia targetnya 4 besar. Iya. Tapi kita nggak tahu lawannya juga seperti apa. Iya. U23 soalnya. Emang lu pernah nonton U23 Jordan dan lain-lain kan enggak? Iya. Jadi kita nggak tahu. Jadi untuk kita sih masih big question mark, masih guessing. Entah ini mau kemana. Oke. Tapi gue percaya kalau Sintayong pede ya harusnya kita bisa. Kasarnya begitu lah. Lagi pula harusnya bukannya, nah ini menurut saya pribadi ya, apakah U23 ini yang memang bukan kalender FIFA, jatuhnya ya buat uji coba pemain-pemain dari Liga 1 aja gitu nggak sih? Nggak, oke, harusnya begitu kan. Tapi ini kita bisa masuk Olimpiade. Oke, karena Olimpiade, ya. Karena Olimpiade jadi Erick Thohir benar-benar sangat penting ini buat Erick Thohir. Oke. Nah, ini aja menjawab dari yang maksudnya isi ya rata-rata pemain Liga 1 ini, jadi ada juga pertanyaan yang sebenarnya semua nanya ini. Dan gue rasa Coach juga udah sempat bikin videonya soal komentar ya perbandingan 11-12 itu antara pemain di Liga 1 sama Liga Luar. Nah, stupid. I mean, lu mau merasa diri lu selevel sama Tom Haye yang main di Eredivisie? Come on, please deh. Liga kita itu rank berapa di FIFA? Eredivisie itu rank 6 loh di Eropa. I mean, lu kan bisa kelihatan. Di lapangan aja kelihatan. Yang Jenner yang main di Utrecht U23, U23 Bus Hubner, Strike yang main di cadangannya Den Haag. I mean kan masa harus kita jelaskan lagi. Iya. Nggak, apalagi pas lawan Australia Piala Asia kemarin, ini beda nih main walaupun kalah, ini mainnya bagus banget. Iya. Australia dia bokok-bokok babak pertama. Jepang 0 peluang babak pertama. Terus lu main Liga 1. Dan dia main Liga 2 baru promosi yang ngomong gitu. Oke. I mean, come on. Ya, semua orang boleh berpendapat tentang bola ya. Tapi apalagi dia nantang sih Coach. Apa? Nantang jadi enggak, gue malah kalau misalnya terjadi, jatuhnya malah perang otot. Iya, betul. Nggak ada gunanya ditantang, nggak perlu. Sama kayak ada bocah datang umur 22, Coach, gue pengen nantang lu debat di TV tentang bola. Elah masa gue ladenin gitu, ngerti nggak lu? Jadi inget di channel lain. Iya. Lu 22 tahun, gue 40 tahun nonton bola gitu loh. Lu belum lahir, gue udah nonton bola. Mungkin gue lebih tua daripada bokap lu gitu. Terus lu mau nantang gue debat, ya sama kayak begini juga analoginya. Lu mau nantang, please. Dan kalau lu cerita ke pemain-pemain diaspora ini, diketawain. Nggak digubris malah. Ya nggak digubris. Jadi ya kocak aja sama kayak lu nantang ya Liga pemain Liga 1 11-12 sama pemain timnas Brazil. Coba kita tantang di lapangan. Ini kan kocak gitu. Emang terus lu pikir diladeni sama pemain timnas Brazil kan enggak? Ngapain jadi cedera doang? Iya, dan ini juga ya ngapain diladenin? Tapi ya sekali lagi ya dia punya hak juga untuk mengeluarkan pendapat dia. Ya, cuman nggak usah netizen aja yang terlalu lebay ngegoreng. Ya karena memang digoreng gue paham juga karena statement yang lucu. Untuk gue juga statement yang lucu. Jersey belum selesai, dia muncul dengan statement ini. Bahasanya nggak ada habisnya padahal udah mau lebaran. Ini pertanyaan terakhir tapi emang agak lucu. Ini dia anonimus, cuman pertanyaannya, Coach mau tanya mau nggak dijadikan Menteri Pemuda, Santun dan Olahraga di Kabinet Presiden? Enggak. Iya. Gue nggak mau masuk organisasi gituan. Mau menteri, ketua PSSI apa, no. Gue sangat happy dengan apa yang gue lakukan sekarang. Independen, nggak tergantung, nggak ada kepentingan. Gue ngomong apa adanya. Itu yang paling penting. Dan I make money. Iya kan? Duit gue halal.
semua orang tahu juga dari brand ini brand itu agency pada tahu. Oke. Dan gue bisa mengatasnamakan netizen fight ke dunia nyata. Iya. Untuk netizen, ya, gue sangat happy. Gue sama sekali nggak pernah, gue nggak gila kekuasaan. Jadi gue nggak, I don't care. Udah jadi gue mau jadi menteri ya sama sekali nggak penting. Sama sekali. Tapi domba Koci akan voting Koci sih kayaknya. Ya mungkin. Oke, kalau gitu ini udah pertanyaan terakhir di episode Jesaye edisi Tanya Koci. Tanya Koci. Terima kasih Koci Thank you. atas pendapat-pendapatnya gitu. Minggu depan nggak ada ya? Minggu depan tidak ada. Lebaran. Kita lebaranan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalian lebaran, gue live reaction Champions League. Champions League. Siap. Ada tontonan berarti kita guys. Oke, Ya. siap. See you di Jesaye selanjutnya. Thank you. Thank Bye. you. Thank you.